Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh syukur selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam membaca buku Bulughul Maram, hadis-hadis ahkam. Bulughul Maram min Ahadisil Ahkam, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab pembahasan tentang Al-Aniyah, Babul Aniyah, bab tentang bejana. Setelah membahas tentang bab air, Babul Miyah, ya, masih di dalam bab Kitabut Thahara, Babu Al-Aniyah. Sebelumnya beliau membahas tentang babul miyah, tentang bab air. Bab air, yakni apa saja jenis air yang boleh dimanfaatkan, yang suci, yang najis, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Maka beliau setelah itu menawarkan sebuah pembahasan yang sangat menarik, ya, dan erat hubungannya dengan bab air, yaitu bab bejana. Bab bejana, walaupun kata ulama bab bejana ini, ya, seyogyanya, sepantasnya dia dibahas di dalam babul at'imati wal ashribah, bab tentang pembahasan makan dan minum, bab makan dan minum. Namun disampaikan di sini, ya, karena juga ada hubungannya dengan air, yakni bahwa bejana adalah tempat menyimpan air. Sebagaimana bejana ada tempat menyimpan makanan dan minuman, ya. Namun Al-Imam Ibnu Hajar dengan fikih beliau, kefakihan beliau, membahas masalah ini di dalam babut thaharah. Apa hubungan antara sebuah bejana, sebuah bak mandi atau ember atau penampung air, wadah air itu, dan kaitan dengan babut thaharah, ya, sangat erat hubungannya, karena air ini disimpan di dalam bejana, yang mana seorang muslim akan mencari, ya, penempatan atau penyimpanan air yang layak untuk menyimpan air wudu, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat atau yang lainnya. Maka dia harus memahami mana bejana yang halal, mana bejana yang tidak halal untuk menyimpan air tersebut. Maka kata para ulama, hukum asal, ya, bejana-bejana yang ada adalah suci. Hukum asal bejana ini adalah suci, tidak ada, ya, yang mengharamkannya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan bejana tersebut. Karena berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi, ya, halal, mubah dan halal untuk kalian semuanya. Maka dari sini para ulama fikih, ya, usul fikih atau kaidah fikih mengatakan bahwa al-aslu fil miyahi wal awani, ya, wa ma syabaha dzalika al-hillu. Hukum asal di dalam bejana, dalam air, di dalam segala sesuatu itu, pakaian, minuman, ya, semua yang dimanfaatkan di muka bumi ini, hukum asalnya adalah halal, al-hillu.
sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ya, sehingga seorang muslim dia dengan segala fasilitas yang Allah ciptakan untuk dia dimudahkan oleh Allah untuk ibadah dengan dijadikan hukum asal dalam semua fasilitas yang ada ini adalah halal untuk dia. Maka bejana ini adalah hukum asalnya halal. Ini harus difahami oleh kita semua sebagai seorang muslim. Walaupun terkadang ya, jarang ada orang muslim bertanya, apa hukum menggunakan bejana ini dan itu? Jarang. Kenapa demikian? Ada beberapa kemungkinan. Yang sudah nggak peduli tentang hukum agama dia, sehingga apa saja dia nikmati, dia lakukan, dia gunakan tanpa melihat apakah hal ini ada kaitannya dengan hukum syariat atau tidak. Sehingga jarang hal semacam ini ditanyakan. Ya, tidak penting ditanyakan kata mereka karena demikian. Jadi sebabnya bisa jadi karena apa? Sudah tidak ada peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat di zaman kita, bukan saja yang sifatnya seperti ini, ya, yang halal atau yang semisal ini tidak ditanyakan, apalagi ya yang haram gitu ya. Jadi sudah jarang orang mengaitkan segala urusan dengan agama Allah di zaman kita begitu jarang. Nah, ini dibahas dalam hal ini bahwa ketahuilah agama berbicara masalah bejana, yakni al-aslu fil aniyati al-hillu, hukum asal dalam kaitan dengan hukum bejana ini adalah halal dan boleh dimanfaatkan. Baik. Kecuali nanti yang ada dalil yang mengharamkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit kaitan dengan bejana. Maka kita masuk hadis pertama ya dalam babul aniyah tentang bejana ini. Tentang bejana. Dalam buku saya adalah hadis ke-14 ya dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum di bejana ya, di piring, mangkok, gelas ya yang terbuat dari bahan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan minum di bejana, di gelas ya berbahan dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan makan di wadah tempat makan, nampan atau misalnya berbahan perak dan emas itu juga. Jangan minum dan jangan makan. Fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya bejana terbuat dari emas perak ini adalah untuk orang kafir di dunia, walakum fil akhirati, dan untuk kalian nanti dinikmati di alam akhirat. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas ya, beliau berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum makan dan minum di bejana emas dan perak. Makan dan minum di bejana emas dan perak. Ya, yang mana Nabi melarang seorang muslim makan dan minum di bejana tersebut. Apakah gelas emas, apakah piring emas, nampan emas ataupun perak, ya, atau semisal itu, maka datang larangan la tashrabu. Maka hukum asal dalam larangan ini kata para ulama Islam adalah ya lit tahrim, yaitu untuk sebuah hukum haram. Ya, ini tidak boleh, diharamkan seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah makan dan minum di bejana emas dan perak ini. Dilarang. Karena ilahnya Nabi menjelaskan ta'lil hukum, ya. Ta'lil hukum di sini yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang kafir di dunia dan untuk orang muslim di akhirat. Ya, tidak boleh orang muslim menikmatinya di dunia karena dia akan menikmatinya di akhirat.
Orang kafir mereka menikmati di dunia dan tidak akan menikmatinya di akhir. Artinya ini adalah sebuah kenikmatan. Nikmat hidup di dunia ya banyak. Di antara kenikmatan itu adalah dengan mendapatkan fasilitas makan dan minum di sebuah bejana terbuat dari emas dan perak. Ini maklum ya, dimaklumi bersama bahwa makan di sebuah bejana emas ini adalah sebuah kepuasan di dalam kepemilikan atau ekonomi. Ya, bahagia dalam kaitan dengan ekonomi yaitu diantaranya dengan memiliki fasilitas yang nyaman sampai alat makan dan minum, sendok, garpu pun dari emas dan perak. Ini ada kebanggaan dalam hidup. Seseorang tuh bahagia dengan itu. Seseorang bisa berbangga hidupnya dengan memiliki bahan-bahan emas dan perak. Ya, maka ketahuilah ini adalah kenikmatan. Sebagaimana kita melihat ya, bahkan barangkali di tanah air kita banyak ya terbuat dari emas dan perak, ada kubah dari emas dan perak, ada juga misalkan monumen-monumen bersejarah dari emas dan perak dan seterusnya. Ya, artinya ini kebanggaan bagi setiap manusia dan maklum bid-darurah secara pasti itu adalah bagian dari sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia. Namun dalam hal ini Nabi mengatakan hal ini halal ya untuk orang kafir di dunia dan haram bagi orang muslim. Ya, walaupun di sini kata halal untuk orang kafir ya tidak berarti halal secara syariat, tapi maksudnya adalah mereka orang kafir ini hukum asalnya haram, tidak boleh menikmati daripada bejana-bejana tersebut. Ya, hukum asal demikian. Karena orang kafir pun dalam agama Islam dikhitabi juga dengan khitab syara', yaitu mereka juga mendapatkan hukum, terbebani hukum juga mereka tersebut. Sehingga tidak berarti hukum syara' ini dihalalkan untuk mereka dan haram untuk kita, tidak demikian. Sehingga ulama menegaskan arti dari hadis lahum fid dunya walakum fil akhirah, yaitu bagi mereka di dunia dan untuk kalian akhirat, yaitu orang kafir itu mereka tidak memiliki hukum, tidak memiliki aturan main, sehingga mereka terserah mereka, tidak ada yang menghalangi mereka untuk berbuat demikian. Sehingga biarkan mereka, karena mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan itu di akhirat kelak. Ya, jadi maka dengan demikian bahwa bejana emas dan perak ini bagi orang muslim ya adalah haram hukumnya untuk menikmati dan menggunakannya. Piring emas ya, gelas emas ataupun perak dan seterusnya ini tidak diperbolehkan. Mungkin ada sendok, garpu pun sama demikian ya, tidak diperbolehkan. Dan hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah diharamkan hal tersebut. Baik. Kemudian kita bahas apa hubungan hadis ini dengan babut thahara. Ya, karena kita masih di dalam kitabut thahara, bersuci. Kenapa pengarang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengutip hadis ini di dalam bab bejana kaitan babut thahara? Karena kita mengatakan bahwa para ulama kita membahas ya hadis ini apakah berlaku hukum qiyas padanya atau tidak. Apakah berlaku qiyas atau tidak? Artinya ketika Nabi melarang ya penggunaan kemanfaatan gelas dan piring nampan untuk makan dan minum secara teks dalam hadis, apakah dikiaskan juga kemanfaatannya untuk menyimpan air wudu ataupun mandi ataukah tidak? Ini hubungannya dengan babut thahara. Nah, dalam hal ini jumhurul ulama, mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa ya hadis ini berlaku juga pada semua jenis kemanfaatan. Artinya tidak boleh ada seorang muslim dan muslimah menggunakan bejana emas perak untuk yang lain-lainnya. Walaupun nas hadis mengatakan dilarangnya untuk makan dan minum saja. Namun jumhur
Mayoritas ulama mengatakan bahwa kemanfaatan ini berlaku untuk semua jenis penggunaan, bukan hanya makan dan minum. Ya. Kenapa disebut makan dan minum dan tidak disebutkan? Nabi tidak bersabda jangan gunakan untuk semua macam kegunaan atau fungsi, tapi hanya menyebutkan makan dan minum. Ya, barangkali karena hal dua inilah yang banyak dan sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jumhur mengkiaskan, memberlakukan kias, yakni jika hal itu dilarang dalam makan dan minum, maka berlaku juga pada semua bentuk kemanfaatan lain termasuk untuk menyimpan air, bertohara ataupun wudu dan mandi tadi. Maka hukumnya haram. Inilah babul aniyah, bab bejana, yakni tidak boleh seseorang menggunakan berwudu di bejana itu. Atau barangkali keran airnya dari bahan itu. Masya Allah, ada orang yang bahan kerannya itu dari emas dan perak. Ya, maka tidak dibolehkan. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa hal ini tidak berlaku untuk umum. Tidak berlaku untuk umum, yakni untuk makan dan minum saja. Maka babut tohara, kata mereka, ini hubungan dengan babut tohara, yakni dibolehkannya seseorang menggunakan bejana-bejana ini untuk kepentingan menyimpan air yang digunakan air tersebut untuk mandi suci ataupun untuk berwudu salat tadi. Yang rajih wallahu taala alam bisawab, kata para ulama, walaupun pendapat yang melarang qiyas, pendapat kedua juga memiliki kekuatan dalil, namun kata mereka pendapat jumhur ini ada lebih ahwat, yaitu lebih hati-hati dari kesalahan untuk terjatuh dari sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal itu lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baik, faedah berikutnya dari hadis ini, ketika Nabi mengatakan lahum fid dunya walakum fil akhirah, di sini Nabi mengatakan untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ya, untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ini adalah prinsip agama kita, yaitu apa? Selalu menyelisih orang kafir. Ini prinsip agama Islam. Tidak boleh sama tasyabbuh dengan orang kafir. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan memelihara jenggot dan memotong kumis, kata Nabi, adalah dalam rangka untuk apa? Khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Maka wajib memelihara jenggot, ya, dan tidak boleh memotongnya, karena Nabi memberikan ta'lil, alasannya apa? Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Dan juga akan dalam kondisi lainnya bersandal, ya, yaitu artinya sholat dalam kondisi bersandal. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW, kata beliau, khaliful yahuda, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka sesungguhnya tidak sholat di sandal-sandal mereka dan juga tidak sholat di sepatu-sepatu mereka. Ini sunnah Nabi, sesekali boleh dikerjakan, yakni muslimah sholat bersandal atau bersepatu. Ini sunnah. Kenapa demikian? Prinsip agama berbeda dengan orang Yahud, yaitu apa? Mereka tidak pernah sholat memakai sandal dan sepatu. Kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Selisihlah mereka tersebut. Nah, dan ini adalah prinsip di dalam kita beragama, yaitu kata Nabi, bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat, ya, dan seterusnya. Nah, maka ada juga dalil yang mengatakan bahwa minuman khamar itu adalah orang yang meminum dan di dunia tidak akan lagi meneguknya di akhirat. Dia nikmat. Khamar, minuman keras itu dengan berbagai jenisnya dan macam dan mereknya itu, orang yang pernah meminum di dunia, ya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis yang berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum di sebuah bejana gelas ya dari perak, dia hakikatnya sedang menyalakan api jahanam di dalam perutnya. Yujarjiru fi batnihi nar jahannam, menyalakan api di dalam perut dia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kejelasan tentang hukum minum di dalam bejana dari emas ataupun perak. Dari perak ya di sini. Maka yang dilarang dalam hadis ini adalah bahan perak. Maka kata ulama, dari emas lebih aula, lebih haram karena dia lebih mahal. Jika perak saja dilarang, maka emas pun lebih pantas untuk dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pelengkap dari hadis sebelumnya. Kalau hadis pertama hanya dikatakan bahwa larangan dan untuk orang kafir di dunia, untuk kalian di akhirat. Hadis yang kedua ini, ke-15, adalah yaitu memberikan zajar, yaitu wa'id, ancaman bagi orang yang berani menggunakannya tersebut, yaitu kata Nabi, dia adalah orang yang hendak yujarjiru fi batnihi nar jahannam, menyalakan api di dalam perutnya, yaitu api jahannam. Maka fikih hadis ini jelas kita ambil faedah diharamkannya seseorang untuk minum di sebuah bejana, gelas atau semisalnya yang terbuat dari bahan perak, terbuat dari bahan perak. Barangkali ada orang mengatakan, Ustaz, ini pembahasannya agak asing ya. Seakan-akan tidak ada manfaatnya dibahas di zaman kita, karena tidak ada orang yang memiliki piring, gelas dari emas ataupun perak. Ya, sekarang bahan dari tulang, dari beling, kaca, atau juga bahkan ada yang dari kayu atau yang lainnya. Kita katakan jangan sepelekan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah, jika seandainya ada sebuah hukum mungkin tidak terjadi di zaman kita, akan terjadi di zaman lainnya. Atau mungkin tidak terjadi pada kondisi kita di negara kita, akan terjadi di negara lainnya. Nah, ini hukum Allah. Tidak ada yang sia-sia ketika Allah menetapkan hukum, tidak ada yang sia-sia di dalam hukum syariat. Artinya ini pasti akan terjadi. Dan kita mungkin suatu saat tidak akan selamanya di rumah kita makan minum dengan peralatan yang ada di rumah kita sendiri. Suatu saat mungkin kita akan bersafar ke negara-negara maju, ke negara-negara yang megapolitan dan seterusnya, yang alat-alat mereka serba canggih dan serba mahal, mungkin emas atau bahkan mungkin juga perak. Maka kita katakan ini hukum syariat untuk Anda. Jika seandainya Anda bersafar ke sebuah daerah nanti dan mendapati alat-alat makan dan minum di sana berbahan dari emas dan perak, ada hukum syariat yang berlaku untuk Anda ketika menggunakan hal itu. Dan berbahagia seorang muslim yang dia paham akan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjauh dari yang namanya larangan dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini para ulama kita membahas apa ilat hukum, Kira-kira apa ilat hukum di sini? Dilarangnya seseorang makan dan minum di bejana emas dan perak. Kita membahas ini, ditanyakan. Logika kita akan bertanya, loh kenapa ya demikiannya? Bukankah Allah menciptakannya untuk kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke dunia ada emas, ada perak, bahan-bahan tambang yang lainnya? Lalu kenapa hanya emas dan perak? Di sana ada mutiara, ada emas berlian, ada juga yang lainnya yang mungkin bahkan lebih mahal harganya dibandingkan emas dan perak. Lalu apa hukum hal-hal tersebut digunakan, dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita, makan dan minum atau menyimpan air dan semisal itu?
Maka ulama menyebutkan sebagian mereka mengatakan bahwa ilatnya adalah karena yaitu kesombongan. Jadi orang yang memiliki menggunakan alat makan minum sendok garpu dari emas dan perak ini cenderung sombong dalam dirinya. Dan kesombongan adalah sifat yang tercela dalam agama kita. Maka dengan itu dilarang. Ini kata sebagian ulama. Ya, al-khuyala wa kasru qulub al-fuqara, dan juga selain kesombongan pada diri orang yang memilikinya, orang kaya si kaya tadi, dan juga ternyata menjadi merendahkan, menghancurkan hati orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin tersebut. Jika seandainya ada orang demikian, maka hati-hati orang fakir itu merasa rendah, kerdil, dan merasa hina mereka di hadapan si kaya yang ternyata bajana, gelas garpu, sendok, dan piringnya dari emas itu. Dia akan merasa sedih dengan keadaan itu. Maka dengan demikian dilarangnya emas dan perak dari bahan itu. Ini kata sebagian ulama. Namun kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ta'lil ini adalah alil, yaitu cacat, tidak tepat. Kenapa demikian? Karena kata beliau, akan kita berlakukan hukum ini kepada semua bahan fasilitas hidup yang ada, dan juga kita akan mengatakan haram juga. Contoh, ada orang punya mobil mewah, ya, dengan merek yang termahal misalkan. Ketika kita mengatakan bahwa hal ini adalah kesombongan dan merusak, menyedihkan hati orang fakir, maka kita akan mengatakan juga berarti juga haram memiliki mobil-mobil yang ada. Rumah mewah berlantaikan 2, 3 lantai dan semisal itu, tetangganya fakir, kita akan mengatakan bahwa haram orang bangun rumah mewah-mewah. Ada celana, ada baju, ada sandal, ada motor yang mahal dan super mahal. Maka kita mengatakan haram orang itu beli mobil mahal, motor mahal, rumah mahal, sandal, sepatu, dan celana mahal. Kenapa? Karena ilatnya adalah yaitu menyedihkan orang-orang fakir. Kata Syekh Muhammad, ilat ini salah dan tidaklah tepat. Kenapa demikian? Karena kita akan mengharamkan banyak hal yang ada di dunia, sedangkan hukum asal hal-hal itu adalah halal untuk kita. Sebagian ulama mengatakan huwa hadafun tarbawiyun akhlaqi fa innal islam yasunul muslima 'anil ihtilal wat taraf al mufsidaini. Yaitu sebuah pendidikan akhlak, kata sebagian ulama kita, dalam rangka mendidik, ya, karena Islam ini menjaga seorang muslim dari kemewahan yang berlebihan, kemewahan yang merusak dia dalam hidupnya. Maka Islam datang melarang itu sebagai pendidikan. Dibina jiwa kita agar hidup sederhana. Jiwa kita dibina untuk hidup qanaah. Jiwa kita dibina agar tidak menjadi orang yang selalu berkompetisi di dalam konteks keduniaan dan seterusnya. Tarbawiyah, kata sebagian ulama kita. Sebagian mengatakan juga bahwa al-illatu fi kauniha naqdaini. فالذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقد الذي تقوم به الأشياء. Ya, kata sebagian ulama kita, larangannya karena hal itu akan merusak perekonomian, perdagangan, karena dulu emas perak ini adalah alat tukar. Yakni ketika orang menggunakannya sebagai bahan bejana, piring, mangkok, ya, kemudian gelas, garpu, sendok, sedangkan dia adalah alat tukar bernilai sebagai alat tukar, ini akan menyempitkan, akan menghilangkan nilai alat tukar daripada emas dan perak itu, sehingga sulit orang mendapati, ya, emas dan perak, dan mungkin akan terjadi kenaikan harga yang luar biasa kepada harga emas perak karena tidak ada di pasaran. Ya, uang sulit di kala itu, demikian kata sebagian ulama kita. Ya, karena sebagai alat tukar. Namun yang tepat, ya, Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, kata beliau, al-illatu fi isti'malihima hiya ma yaksibul qalba min al-hay'ati wal hala al-munafiyati lil ubudiyyati munafatan zahirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena hal itu terkadang yaitu
terkadang hati seseorang ini ya dengan memiliki emas dan perak dan menggunakan keduanya menimbulkan sifat ya yang kesombongan yang menafikan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai hamba. Dia sebagai hamba ya. Dan bukan sebagai seseorang yang kekal di dunia dan seakan-akan dia bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekayaan dan kepemilikan dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim demikian. Ya, jadi ini menjadi ilat menghilangkan sikap ubudiyah pada diri seseorang. Dia tidak menjadi hamba seakan-akan dia adalah raja, dia adalah tuan, dia pemilik segala-galanya, ya. Jangankan yang lainnya, piring mangkoknya saja emas dimiliki, maka ini terkadang membuat orang itu lupa diri, membuat orang hilang sifat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kata Syekh Ali Bassam rahimahullah, wallahu taala alam bisawab, kata beliau, hal ini wallahu taala alam falahu fi syar'ihi asrarun wa hikamun wala mani anna kulla hadil ilali maqsudah. Kata beliau, hanya Allah yang tahu dan Allah yang memiliki rahasia dan hikmah-hikmah di dalam syariatnya. Semua hikmah-hikmah ini mungkin berlaku kepada apa yang kita sebutkan di muka. Mungkin saja karena kesombongan ya melahirkan sifat sombong dalam diri seseorang. Mungkin saja sifat ujub, dan mungkin saja akan menyedihkan orang-orang fakir. Dan bisa jadi juga tujuan pendidikan kepada kaum muslimin, dan juga bisa jadi karena dia merupakan alat tukar di kala itu, atau juga yang lainnya yang mungkin banyak disebutkan oleh para ulama kita. Yang kesimpulannya bahwa seseorang dilarang menggunakan ya emas dan perak untuk kegunaan sehari-hari, kecuali perhiasan bagi kaum wanita saja. Sama saja dia adalah emas dan perak yang sifatnya murni emas di piring, entah jadi berapa kilo itu ya, kalau piringnya emas full gitu ya, murni ya, atau juga campuran, kata ulama campuran ya, dan semisal itu, maka hukum aslinya adalah terlarang. Hukum asalnya adalah terlarang dan tidak dibolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari sahabat yang mulia, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigh. Dalam ya Imam Sunan al-Arba'ah yang 4 mengatakan bahwa kulit apa saja didubigh, yaitu disamak. Idza dubighal ihabu faqad tahur, idza dubighal ihabu faqad tahur, yakni apabila kulit telah disemak maka ia telah suci. Kulit disemak maka dia telah menjadi suci. Baik. Ini kaitan dengan kulit ya. Kulit yang disemak, hadis ini mengatakan dia telah suci. Dia telah suci. Maksud dan tujuan hadis ini disampaikan di dalam bab thaharah ya, kaitan dengan kulit. Di sini maksudnya kulit apa? Ya, bangkai, kulit hewan yang meninggal, yang mati tanpa disembelih. Ya. Kemudian dia disemak, apa hukum menggunakannya? Dibuat menjadi sebuah bejana seperti ember dan semisal itu, kemudian dipakai untuk menyimpan air. Ini ya hubungannya dengan itu, kata al-Imam, kata para ulama kita. Bab ya atau hadis ini dikutip, dipaparkan di sini adalah dalam rangka untuk menjelaskan apa hukum sebuah bejana terbuat dari bahan kulit. Ya, bahan kulit. Masya Allah, ini luar biasa ya.
sahabat Nabi dahulu mereka adalah orang-orang yang kaya ternyata. Mereka adalah orang-orang yang maju perekonomiannya. Mereka adalah orang-orang yang canggih. Ya, kulit saja bisa jadi ember. Jadi penyimpan air tandon, torennya mereka dari bahan kulit, ya. Emas piring, sendok garpunya, gelasnya itu dari apa? Dari emas, luar biasa. Jadi kita tidak boleh mengatakan sok canggih, sok modern, sok kaya, karena ternyata orang-orang dulu itu mereka perak emas perak itu digunakan untuk apa? Piring, ya, sebagai bahan baku piring dan juga gelas. Ini di zaman dulu. Kita sekarang masya Allah, ya, punya emas sedikit, ya, tidak sampai kiloan, itu masya Allah kita bangganya dan seterusnya. Dulu mereka demikian, ya, sampai-sampai ada hukum menggunakan piring, sendok garpu ataupun gelas dari berbahan emas perak. Ini luar biasa gitu kan, ya, luar biasa, ya. Maka sama dengan hal ini kulit juga demikian. Kulit, ya, mereka pakai untuk tikar baju. Kulit ini dipakai untuk menyimpan air. Nah, sekarang kalau kita beli bahan kulit super mahal. Mereka dulu tidak gampang, ya, berburu, ada menemukan bangkai hewan di semak, dipakai dan seterusnya. Kalau kita di zaman kita ini sudah serba mahal dan bahan kita makin menurun kualitasnya. Jaket kulit asli itu harganya jutaan rupiah. Dulu para sahabat memakainya, masya Allah, ya, gampang mendapatnya. Nah, kita maka dikatakan apa? Menjadi sulit, dan itu bahan-bahan mahal di zaman kita. Nah, kemudian di sini hadis ini disampaikan di sini dalam rangka untuk menyampaikan kepada kita bahwa di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Persoalannya begini. Bagaimana dengan apakah kulit di sini adalah semua macam kulit? Apakah semua macam kulit yang dia disemak kemudian menjadi suci dan boleh dipakai untuk kepentingan tadi? Mungkin jadi tikar sholat, jadi sejadah. Mungkin jadi baju. Atau juga mungkin jadi topi. Atau menjadi kerupuk kulit. Atau menjadi bahan bejana tadi untuk menyimpan air. Nah, di sini ada perbedaan para ulama, ya, tentang tentang hukumnya. Baik. Pada hadis berikutnya akan dijelaskan fikihnya nanti pada hadis ke-17, ya. Hadis ke-17. Wa an Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tahuruha. Dibaghu juludil maitati tahuruha. Yakni menyemak kulit bangkai berarti mensucikannya. Menyemak kulit bangkai berarti mensucikannya. Ini, ya, hadis yang kedua kaitan dengan kulit tadi. Baik, hadis ketiga akan dijelaskan fikihnya setelah menyebutkan semuanya. Hadis berikutnya, hadis yang ke 18. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarazu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat seekor kambing, bangkai seekor kambing yang mereka seret. Maka beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Maka mereka menjawab, ia sudah menjadi bangkai. Beliau menjawab, ia dapat disucikan dengan air dan juga al-qaraz, ya, dengan air, ya, dan di semak tadi. Baik.
tiga hadis ini ya disampaikan oleh beliau dalam rangka menjelaskan kepada kita apa hukum sebuah bejana atau kulit bangkai yang disemak tadi. Ya, akan dibahas dalam poin apakah semua jenis bangkai kulitnya bisa disemak? Apakah semua kulit bangkai kulitnya bisa disemak? Atau ya, kulit dari bangkai hewan mati yang hidupnya halal, yang halal semasa hidupnya. Contoh kambing, kerbau, sapi, kuda. Ya. Ini yang halal. Ya, yang haram apakah juga menjadi halal kulit bangkainya nanti? Artinya kalau ada orang menemukan bangkai, misalkan bangkai babi atau bangkai gajah, ya, bangkai anjing, maaf, ya. Kemudian disemak, apakah boleh dimanfaatkan hal-hal tersebut ataukah tidak? Khilaf ulama. Kembali kepada khilaf mereka, apakah semua jenis daripada kulit ini ya yang disemak menjadi suci dan halal dimanfaatkan atau tidak? Baik. Hadis pertama tadi Abdullah bin Abbas ya menyebutkan bahwa dalam konteks ma'rifah kulit umum ya, sifatnya umum. Ya. Hadis Ibnu Abbas ini umum, dia menunjukkan bahwa semua jenis kulit bangkai apapun itu, baik itu hewan halal dimakan atau tidak, yang jelas kulitnya sudah disemak maka menjadi suci. Ini hadis Ibnu Abbas karena dilalanya umum. Hadis Salama ibn Muhabbik menunjukkan bahwa ya hanya menunjukkan bahwa dibagh yaitu menyemak itu adalah pensuci dari kulit. Umum juga demikian, umum. Ya. Dan hadis yang ketiga menunjukkan bahwa di situ dalam kisah kasusnya kaitan dengan seekor kambing. Ya. Menunjukkan bahwa yang halal itu adalah yang sejenis kambing atau hewan yang halal dimakan. Ini yang kulitnya yang disemak menjadi boleh dimanfaatkan. Ini makna hadis, ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berbeda pendapat tentang apakah semua jenis kulit yang disemak itu menjadi halal ataukah terkhusus kepada kulit-kulit hewan, bangkai hewan yang halal saja. Ya. Berpendapat Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab beliau bahwa kulit bangkai tidak menjadi suci dengan dibak. Ya. Tidak menjadi suci. Kata dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, karena kata beliau dan hanya saja boleh dimanfaatkan dalam hal-hal yang kering-kering saja. Adapun untuk air dan sebagainya tidak dibolehkan. Walaupun setelah disamak. Pendapat al-imam yang lainnya yaitu suci. Ya. Wa dhahaba al-a'immatu salasa ila annahu yathhur min al-juludi ma kana hayawanuhu tahiran fi halil hayati walau kana maitah. Ya. Tiga imam, yakni Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang halal ini adalah bangkai hewan yang hidupnya suci, yang boleh dimakan. Atau suci. Yang suci, ya. Yang najis tidak dibolehkan. Haram hukumnya. Yang najis tidak dibolehkan. Dan ini pendapat yang kuat, insya Allah. Ini pendapat yang kuat, yakni bahwa kulit hewan, bangkai hewan yang boleh dimanfaatkan setelah disemak adalah yang semasa hidupnya suci atau halal juga dimakan.
Adapun yang lain maka tidak diperbolehkan. Ya, maka di sini kita membahas bagaimana tentang hukum, ya, kalau ada orang yang dia misalkan jual kulit sepatu, maaf, jual sepatu, ya, bukan kulit sepatu, ya, jual sepatu berbahan kulit dari misalkan kulit apa gitu ya, walaupun disebut itu catatan ya, yang dimaksud di sini pembahasan kita adalah bangkai, bukan yang disembelih, karena kalau disembelih jelas halal ya, tidak ada pembicaraan masalah itu. Ya, yang disembelih kan halal. Apakah itu kulit hewan sapi, kerbau, kuda, kambing yang disembelih maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dibahas di sini adalah bangkai. Bangkai. Ya, artinya di sini ada orang yang dia menggunakan bahan kulit bangkai tadi untuk membuat jaket, membuat sepatu, membuat ikat pinggang, membuat bahan-bahan lainnya. Apa hukumnya? Karena berawal dari awal tadi. Apa hukum? Ya, kulit bangkai tersebut setelah disemak. Ya. Maka pendapat imam yang 3, kata mereka, yatuhuru minal juludi ma kana hayawanuhu tahiran fi halil hayati walau kana maitah. Yaitu boleh bangkai itu jadi semak selagi dia suci semasa hidupnya. Apa misalkan kalau ada orang yang dia menjual sepatu atau sandal atau ikat pinggang dari kulit ular, apa hukumnya sekarang? Kulit ular. Dia menemukan ular, kemudian disemak kulitnya dan dibuat menjadi sepatu atau ikat pinggang. Kita katakan kembali kepada hukum ular. Apakah dia suci atau najis? Suci dia semasa hidupnya, haram dimakan jelas ya. Suci, maka berarti boleh menjual sepatu, sandal, ikat pinggang, baju dengan berbahan kulit dari ular tadi. Jaket pun sama demikian. Ya, walaupun ini mungkin agak asing ya kita bahas ya. Bangkai ya, siapa yang mau bangkai? Siapa yang mau bangkai? Terkadang kulit yang itu aja sangat banyak gitu kan ya, walaupun jadi mahal ya. Jadi mahal, namun bangkai ini agak asing dibahas ya. Ini di zaman kita dulu mungkin karena mereka butuh akan hal itu, maka mereka gunakan untuk kepentingan sehari-hari mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya di dalam hal ini bahwa pendapat yang 3, imam yang 3, bahwa hal itu suci jika dari bangkai hewan yang suci semasa hidupnya. Yang najis seperti apa? Anjing dan babi tidak boleh dimanfaatkan walaupun kulit itu setelah didibak. Ya, setelah disemak tadi. Maka boleh dimanfaatkan untuk bejana atau yang lainnya. Dan apa hukum airnya yang ditimbun ya di tempat tersebut, disimpan di wadah tersebut? Ya, jawabnya boleh dimanfaatkan untuk berwudu ataupun mandi atau bahkan untuk minum. Hadis yang berikutnya. Hadis ke-19. Sebelumnya kita ya barangkali ada yang bertanya bagaimana cara menyemak itu? Bagaimana caranya? Ya, disemak. Ad-dibag seperti apa caranya? Kata ulama kita bahwa bagaimanapun caranya itu boleh. Yang penting apa? Lendir atau minyak atau sifat basah daripada kulit itu hilang. Caranya dengan cara panas, direbus kemudian dijemur misalkan. Bisa demikian. Atau dengan cara dijemur misalkan lama. Maka ya dibersihkan, disikat atau dengan cara itu dan hilang sifat-sifat lemak yang ada dan hilang baunya, maka sudah cukup dikatakan dia menjadi kulit yang sudah disemak tadi. Hadis yang ke-19. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah
Inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dari jalan Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang dihuni oleh ahli kitab." Di daerah ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana tersebut, kecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lainnya. Maka cucilah bejana tersebut terlebih dahulu lalu gunakanlah untuk kalian makan." Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini berbicara tentang sekarang bejana milik ahli kitab. Kisah dalam hadis ini disebutkan bahwa Abi Tha'labah al-Khushani bertanya, kami di sebuah daerah ahli kitab, boleh tidak makan minum dengan bejana tersebut, bejana yang mereka miliki? Ya, yang nanti apa hukum menggunakan bejana itu kaitan dengan berwudu, ya, babul miyahnya di sana, ya. Bab tentang toharah kaitan dengan kalau makan dan minum ini dibahas, lalu bagaimana dengan penggunaan yang lainnya? Ya, berwudu, mandi, atau yang lain. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, jangan makan dan minum di piring-piring mereka, kecuali kalian tidak mendapati yang lainnya, maka boleh, namun dengan syarat kalian cuci dulu. Nah, ini barangkali teman-teman yang biasa bersafar, touring barangkali ke sebuah daerah ahli kitab. Ya, apa hukum bejananya? Ini hadis menjawab. Apa kata Nabi? Jangan makan dan minum dengan bejana mereka. Jangan masuk warung makan mereka. Oh, warung makan boleh. Ya, tapi jika seandainya ada yang muslim maka lebih aula. Lalu bagaimana? Kata Nabi, cuci terlebih dahulu, ya, baru boleh digunakan untuk makan. Sendoknya sama, garpunya pun sama. Demikian. Kenapa demikian? Karena dulu memang ahli kitab ini mereka biasa menyimpan arak mereka, khamr mereka, lemak-lemak dari hewan-hewan yang mereka makan, lemak babi, lemak anjing, dan seterusnya mereka memakai, ya, atau disimpan di bejana-bejana mereka tersebut. Khamr, arak tadi yang sudah diharamkan dalam Islam, atau yang lainnya, ya, atau juga lemak-lemak yang mereka makan dan minum dari hewan-hewan yang haram tersebut, maka menjadi, ya, bahasan dalam, ya, bagi seorang muslim apa hukum menggunakan bejana-bejana tersebut yang merupakan sisa dari penggunaan mereka yang haram dan najis tadi. Kata Nabi, jangan pakai kecuali kalian, ya, tidak menemukan yang lainnya, dan dengan syarat dibersihkan. Persoalannya, ya, terkadang hal itu mereka sudah cuci, sudah ada sabun pencuci piring, walaupun di warung makan ya sudah bersih semuanya, alhamdulillah, maka kita nggak usah cuci lagi. Ya, ini zaman dulu barangkali, ya, kondisi dulu, ya. Zaman sekarang alhamdulillah warung-warung makan yang ada, restoran yang ada bersih dengan alat pembersih. Dan juga terkadang jika seseorang safar ke daerah-daerah negara non-muslim, kita disampaikan oleh mereka, Anda muslim? Ya, kata dia, tidak boleh makan di sini. Itu tempat yang halal untuk orang muslim. Alhamdulillah. Ada kemudahan bagi kita. Nah, di sini jelas, ya. Lalu bagaimana hukum dan kaitan dengan bejana yang dipakai, ya, untuk bersuci, yang di sana menyimpan air tentunya maksudnya. Maka kita mengatakan bahwa hal itu ditegaskan dalam hadis yang ke-20. Hadis ke-20 menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan
An Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati mura'atin musyrikatin muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dari bejana, ya, bejana tempat air wanita musyrik, wanita musyrik. Nah, ini. Maka hadis ke-20 ini, ya, adalah hadis yang memberikan jawaban bolehnya menggunakan, ya, atau berwudu di bejana orang musyrik, ya, boleh demikian. Adapun hadis ini tadi, maka kata para ulama dibawa kepada makna, ya, dulu demikian mereka menggunakannya, ya, untuk tempat-tempat yang menimbun atau memakainya, ya, untuk menyimpan khamar atau yang lainnya yang haram, maka kita hendaklah mencucinya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu di bejana orang musyrikah ini, maka beliau disebutkan bahwa, ya, dimaklumi bahwa perempuan ini dia adalah dalam konteks dia suci, ya, mensucikan dari bejana itu, maka Nabi gunakan untuk bersuci, digunakan untuk bersuci. Ya. Ulama menyebutkan bahwa majhulatu haluha, dia tidak dikenal, artinya tidak dikenal bagaimana interaksi dia dengan khamar, interaksi dia dengan bangkai atau dengan lemak dari hewan-hewan yang semisal itu, ya, majhulul hal, maka hukum asalnya adalah halal menggunakan bejana dia. Kemudian hadis terakhir di dalam bab ini, ya, hadis terakhir di dalam bab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Bahwasanya piring Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menyambungnya dengan tambalan dari perak. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hadis sebelumnya tadi, Nabi melarang piring, sendok, gelas dan semisalnya untuk minum, ya, makan dan minum ataupun juga menyimpan air dengan hukum qiyas yang kita sebutkan tadi. Lalu kok di sini ada Nabi memakai, ya, bejana Nabi pecah, beliau menggunakan, ya, tambalan dari perak, menyambungnya dengan bahan perak. Maka kata ulama ini karena ada hajat. Kalau ada hajat seperti ini maka diperbolehkan dan tidak masuk pada larangan yang sebagaimana datang pada hadis-hadis sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat kepada semuanya dalam babu al-aniyah, bab tentang bejana. Wallahu taala alam bishawab. Jika seandainya ada soal dari hadirin sekalian, ya, silakan untuk ditanyakan. Wallahu taala alam bishawab. Saya serahkan kepada Ustadz Tommy hafizahullahu taala. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan kajian dari guru kita. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Izinkan saya membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama dari Aki Bambang Dwi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya jika kita minum dari gelas yang bentuknya menyerupai bahan dari emas, tetapi bukan emas asli? Contoh seperti gelas atau sloki kecil yang biasa dibawa oleh para jamaah umroh atau haji dari Arab Saudi. Apakah dilihat dari dalil yang disebutkan ini khusus untuk dari sisi bahannya saja, atau yang menyerupai pun tidak boleh walaupun bahannya bukan perak atau emas? Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, pertanyaannya apa hukum bejana, ya,
tempat penyimpanan air minum atau misalnya dari bahan yang mirip emas, ya, cat, misalkan bahan mirip emas ataupun perak, tapi aslinya bukan bahan emas dan perak. Baik. Kalau bukan dari bahan emas dan perak, ya hanya mirip, menyerupainya saja. Mungkin bahan catnya atau apa yang mirip emas dan perak, maka hal itu dibolehkan. Hukum asalnya boleh, ya. Al aslu fil asya'i al ibahah, itu hukum asal pada segala sesuatu adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka sekiranya tidak mengapa, ya, barang-barang itu dipakai selagi bukan aslinya dari bahan emas dan perak, karena hukum asal hal itu diperbolehkan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Karena yang dilarang itu hanya yang asli dari bahan emas dan perak saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syukron Ustaz, semoga menjawab Aki Bambang. Pertanyaan nomor 2 Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Ini dari Aki Ferry Febriana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika menggunakan pena, namun di bagian listnya, ini maksudnya mungkin matanya ya, listnya ada berlapis emas. Baik, terima kasih pertanyaan dari Akhi Ferry, barakallahu fikum. Tentang hukum pena, menggunakan pena yang dari listnya asli emas. Ini kalau bukan emas tidak masalah ya. Jadi mirip atau hanya cat emas misalkan, ini no problem. Artinya bukan emas, hanya warnanya saja. Adapun kalau dia betul-betul emas asli, maka di sini masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu tidak boleh menggunakan bahan emas di dalam hal-hal yang digunakan sehari-hari. Ya, apakah dikiaskan kepada hukum apa? Bejana yang ada, sendok, garpu, gelas, bejana, piring, mangkok, yang pensil atau yang lainnya, maka sama hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam pendapat jumhurul ulama, menurut jumhurul ulama, maka hal itu hendaklah ya disimpan atau bahkan dipisahkan saja. Datang ke toko emas, dipisahkan, jadikan dia perhiasan, ya, kemudian dia dizakati per tahunnya. Adapun dipakai maka jangan. Ya, datang ke tukang emas, dipisah dia dari pensil ballpoint tersebut, maka ya agar dia bisa dimanfaatkan dalam kondisi lain. Adapun kemanfaatan sehari-hari seperti menulis tadi, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ancaman yujarjir, yaitu ada api di dalam perutnya yang menyala-nyala, api jahanam. Atau juga larangan Nabi la tashrobu, dikiaskan ke situ, jangan makan minum di bejana emas, dan juga jangan menggunakan ballpoint dari bahan ya emas tadi, dan hukumnya sama dalam pendapat kias jumhur. Wallahu taala a'lam bissawab. Syukron Ustadz. Ya. Ini pertanyaan ketiga Ustadz, dari Aki Heri. Bismillah. Afwan Ustadz, bagaimanakah hukumnya terkait kulit buaya yang banyak digunakan untuk sepatu, tas, topi, dan jaket? Syukron. Baik, hukum kulit buaya yang ada. Naam, kulit buaya yang dipakai untuk bahan topi, tas, baju, jaket, dan semisal itu, bagaimana hukumnya? Pertama, ya, terlepas dari bagaimana orang itu mendapatkan kulitnya, ya, jelas ya. Bagaimana cara orang itu mendapatkan kulitnya. Tidak ada problem dengan masalah itu. Yang jelas hukum kulitnya adalah boleh. Hukum kulitnya adalah boleh. Kenapa demikian? Buaya adalah hewan yang bukan najis. Buaya bukan jenis hewan najis semasa hidupnya. Maka jika ini kita berbicara jika seandainya itu dari bangkai gitu ya, dari bangkainya ya. Adapun jika sudah kita bahas pada babul miyah kemarin di awal-awal tentang hukum buaya yang ada,
Bagaimana dengan buaya laut atau semisal itu, maka dia halal. Sudah kita bahas di dalam pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu halal. Apa berarti kaitan dengan kulitnya juga tidak ada problem, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dengan hal itu. Ketika kita membahas tentang buaya laut, ya, tentang buaya lautan. Nah, maka anggaplah dia di daratan maka juga mengatakan dia suci, dan bangkainya, kulit dari bangkainya boleh disamak dan digunakan untuk bahan-bahan tadi, diperbolehkan dan halal. Wallahu taala alam. Halal maksudnya boleh dipakai, ya, boleh dimanfaatkan dan boleh dibeli atau bahkan boleh dijual di pasar-pasar. Wallahu taala alam bisawab. Ya, syukron Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, sudah tidak ada lagi yang di live ini Ustaz. Mungkin pertanyaan dari saya Ustaz. Oke. Masih ada satu lagi Ustaz. Ya. Ini dari Muhammad Rizko. Rizko ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah hadis mengenai hukum makan dari bejana ahlu kitab mencakup juga bejana dari orang non-muslim di luar ahlu kitab, selain Yahudi dan Nasrani? Dan bagaimana jika kita diundang makan oleh seorang non-muslim kita? Apakah kita boleh memenuhi undangannya dan makan dari bejananya tanpa menyucikannya terlebih dahulu? Jazakallahu khair. Baik. Terima kasih Akhi Rizqa atas pertanyaan. Barakallahu fikum. Soal, ya, apakah berlaku hukum non-muslim, bejana non-muslim tadi juga dikiaskan kepada non-muslim? Maaf, non ahli kitab, ya. Iya, non ahli kitab, musyrik, Hindu, Buddha, selain Yahudi dan Nasrani, yang lainnya, maka kita mengatakan bahwa hukumnya sama. Hukumnya sama, yakni hendaklah dicuci, dan jika tidak ada yang lainnya dimanfaatkan, boleh dipakai dengan syarat dicuci dan boleh dipakai. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, jika seandainya kita diundang ke rumah, ada acara teman kantor atau yang lainnya, tetangga non muslim makan di rumah dia, apakah boleh kita makan di rumahnya? Kita mengatakan, saya jawab wallahu taala alam bisawab, jika dikenal dia sebagai orang yang bersih, ya, artinya piring-piringnya yang dikeluarkan, disuguhkan kepada kita, piring yang bersih, dan dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang bersih, maka hukum asalnya diperbolehkan. Hukum asalnya diperbolehkan menggunakannya. Kemudian bagaimana dengan makanan dan minumannya? Ya, kalau hal itu berupa sembelihan daging, maka jelas hukum asal daripada sembelihan ahli kitab, ya. Kalau ahli kitab Nasrani, Yahudi halal. Ya, adapun dari sembelihan non mereka maka haram. Sembelihan selain Yahudi Nasrani maka hukumnya adalah haram, tidak boleh dimakan oleh kita. Sama dengan hal ini, kita mengimpor daging dari negara non ahli kitab juga sama, haram, tidak boleh dinikmati. Karena sembelihannya beda. Kecuali tetangga kita tadi, kita tahu dia belanja dagingnya di warung daging muslim. Misalkan, kita tahu dia langganan di mana? Oh, di fulan, ya, tukang warung daging dia. Kemudian dibelilah oleh tetangga kita yang Buddha tadi, anggaplah dia orang Buddha misalkan, ya, atau yang lainnya, misalkan yang lainnya juga, maka kita tahu dia sering belanja di sana, maka hukum asalnya dibolehkan. Adapun kita nggak tahu, tiba-tiba dia ada daging, ya, dari mana dapatnya nggak tahu, maka hukum asal daging mereka adalah haram untuk kita. Maka di sini ada dua. Daging yang dijamukan untuk kita, disuguhkan untuk kita oleh orang Yahudi Nasrani, ini hukum asalnya adalah halal. Yang kedua, hukum daging yang disuguhkan oleh tetangga non ahli kitab, maka hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram, kecuali ada qarinah,
bahwa beliau beli di warung yang muslim, pedaging muslim. Ya, maka dan kita tidak tahu beliau beternak hewan yang semisalnya yang mungkin disuguhkan kepada kita itu. Maka dengan adanya qarina, indikator-indikator demikian, maka hal itu dibolehkan menikmati hidangan yang ada di acara tersebut. Wallahu taala a'lam bisawab. Dan terkadang mereka juga memberikan informasi, ada muslim, iya, maaf ini dari ini disembelih dengan cara ini. Demikian. Ya, terkadang diberikan informasi kepada kita yang bertamu, ya, dan beda agama dengan mereka tersebut. Jadi itu rinciannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Syukran Ustaz. Ini mungkin yang terakhir Ustaz di live Ustaz. Ya. Dari Ji Sasat. Ini Ji Aat nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Seandainya kita mendapat pin penghargaan dari bahan perak atau emas, ini sering banyak terjadi nih Ustadz ya. Ya. Dan kita pakai di jas pakaian kita, bagaimana hukumnya? Karena itu bukan dalam bentuk gelang, kalung atau cincin. Baik. Perak bukan emas ya. Perak atau emas? Perak atau emas. Baik. Kalau dari emas maka haram untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Ya. Emas diharamkan untuk laki-laki, boleh bagi perempuan. Perak boleh bagi laki-laki dan perempuan. Jadi itu rinciannya. Kalau itu berbahan emas, medali atau yang lainnya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Hadis Nabi mengatakan, wa hurrima dzalika ala dzukuri ummati wa ubiha li inathiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, diharamkan emas untuk laki-laki umatku dan dihalalkan bagi perempuannya. Ini khusus emas. Adapun perak maka halal untuk kedua-duanya. Maka dilihat saja, ya, sama saja itu ditempel di jaket atau di yang lainnya, maka hukum Allah melarang laki-laki memakai emas, apalagi berupa cincin, kalung, gelang emas. Ini haram ya dalam agama kita. Walaupun banyak muslim memakainya, namun hukum Allah tegas dalam hal ini. Kita hanya sami'na wa ata'na, kami hanya taat dan mendengar atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi demikian. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, pertanyaan dari saya Ustaz. Ya, silakan. Terakhir, mudah-mudahan bisa menjawab. Tadi saya kurang menyimak, tapi mungkin sudah sempat dijelaskan sama Ustadz. Bagaimana kalau kita menambal bejana kita dengan emas atau perak? Seringkali di zaman dulu kalau ada bejana kita yang bocor, kita tambal begitu ya. Apakah boleh Ustadz? Baik. Zahir dalam hadis, ya, zahir di dalam hadis tadi bahwa jika dia ditambal, kebutuhan menambal, ya, hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan, ya, untuk menambal dari perak, ya. Biasanya menambal dari perak kan, tidak ada dari emas, ya. Iya, menambal dari perak. Maka hal itu dibolehkan. Dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, tadi dalam hadis Bukhari, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, piring beliau pecah, maka bejana beliau pecah, maka beliau tambal dengan bahan dari emas. Nah, itu dibolehkan. Nah, jadi tidak ada problem dalam hal tersebut, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini tentu dengan hajat, dengan adanya kebutuhan daruri. Ya, bukan dibuat-buat, ya, tapi karena memang hal itu dibutuhkan. Nah, wallahu taala a'lam. Syukron Ustadz, syukron juga untuk Ikhwah MBI Depok. Kita sudah selesai kajian online kita. Tapi sebelum kita sama-sama tutup kajian ini, izinkan saya menyampaikan pengumuman jadwal kajian online guru kita, yaitu Senin itu Arabik untuk pemula Ikhwan jam 20 setiap Senin insyaallah. Rabu Muhtarat
Nahwu Sharaf dasar jam 20 juga. Kamis baca kitab Gundul jam 20. Kemudian Jumat kitab Arba'in Nawawi jam 20 insyaallah. Sabtu Arabik pemula Ahwat jam 9 pagi insyaallah. Ahad kitab Bulughul Maram MBI Depok setiap 2 minggu sekali jam 16. Insyaallah kita dengan mengikuti kajian-kajian ini bisa meningkatkan ilmu kita kepada Allah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan bisa nanti chat kepada pengurus MBI Depok. Insya Allah kita akan sampaikan kepada Ustadz pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.